Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita yaitu kitab Khudh Aqidatak minal Qur'ani was Sunnah as-Sahihah. Ambillah akidamu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Kita sudah bahas bahwasanya kesyirikan itu ada pada umat ini, ya. Kesyirikan itu ada pada umat ini. Lalu kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu ma hukmu du'ail amwat awil ghaibin. Apa hukum berdoa atau minta kepada orang yang sudah meninggal dan orang yang tidak hadir di sisi kita? Jawabnya adalah du'aul amwati awil ghaibin minasyirkil akbar. Meminta kepada orang yang mati atau orang yang tidak hadir di tengah-tengah kita, maka itu termasuk syirik akbar. Ya, seperti orang mengatakan, ya Syekh Fulan, saya minta anak, ya Syekh Fulan, saya minta rezeki, ya, dan permintaan-permintaan yang lain. Padahal seorang syekh tersebut telah mati, telah meninggal dunia, telah wafat misalnya, karena dianggap wali sehingga dia meminta kepada syekh tersebut, datang ke kuburannya dan lain sebagainya. Dan ini adalah termasuk kesyirikan yang sangat besar. Begitu juga misalnya kita meminta kepada orang yang tidak hadir. Ya, semisal banyak dilakukan orang ketika gelap-gelap dia minta tolong sama mbahnya atau kakeknya. Kakek tolongin saya, padahal kakeknya tidak ada di situ. Ya, karena dia lagi melewati tempat yang dianggapnya seram gitu ya, yang gelap. Itu termasuk tidak diperbolehkan dan masuk kategori syirik yang sangat besar. Dan kita harus hati-hati dalam permasalahan ini, bisa membatalkan syahadat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Allah mengatakan di dalam surat Yunus ayat 106, dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu dan menolak mudarat daripada kamu. Fa in fa'alta, jika kamu melakukan hal itu, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Orang-orang yang zalim ay al-musyrik, yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Orang siapa yang meninggal dunia dan dia menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Ma'wahun nar, ya, tempatnya adalah neraka. Dosa kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang selainnya. Maka kita terus ingatkan umat akan bahaya kesyirikan. Oleh karenanya, sempurnanya tauhid seseorang ketika dia menyerukan kepada tauhid dan menyerukan juga akan bahaya syirik. Jadilah sempurna an-nafyu wal itsbat. Itu menafikan segala macam kesyirikan dan itsbat,
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah hal doa ibadah, apakah doa itu ibadah? Hal doa ibadatun, apakah doa itu ibadah? Maka jawabnya na'am, ad-du'a'u ibadah. Ya, ad-du'a'u ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ya, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, beribadah kepadaku, kata Allah. Orang-orang yang meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat, tidak sholat. Disuruh puasa, tidak puasa. Disuruh zakat, tidak zakat. Padahal mampu. Disuruh haji, tidak haji. Padahal mampu. Tidak melakukan ibadah kepada Allah. Disuruh zikir, tidak zikir. Ya, disuruh baca Al-Quran, tidak baca Al-Quran. Disuruh istighfar, tidak istighfar. Allah musta'an. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Surat Al-Ghafir ayat ke-60. Ya. Makna hina yaitu apa? Rendah. Ya, rendahan. Allahul musta'an. Nah, karenanya ketika kita diseru ibadah oleh Allah, diseru untuk beribadah kepada Allah, bersegeralah, wasari'u, ya, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, ya, terhadap ampunan dari Rabb kalian. Oleh karenanya kita harus terus berusaha melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk memberikan penjelasan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Selain mentauhidkan Allah, selain mentauhidkan Allah, juga ada hak Allah yang lain, itu Allah harus diibadahi. Ya. Sholat, berdoa, ya, dan berdoa termasuk ibadah yang sangat agung. Ad-du'a'u wal ibadah dalam sebuah hadis. Ya. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa terbagi menjadi dua, ya. Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah, semua ibadah yang kita lakukan itu adalah doa. Sholat, puasa kita, zikir kita, tahajud kita, sedekah kita, berbakti kita kepada orang tua, itu adalah doa. Ya. Kemudian jenis yang kedua adalah doa masalah. Doa masalah itu ketika kita minta kepada Allah, yaitu misalnya minta ampunan, minta rezeki, ya, minta apa yang kita inginkan, ya, minta rumah tangga yang sakinah, minta anak-anak yang saleh. Nah, itu namanya doa masalah. Kita mengadukan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat senang ketika hambanya berdoa, mengadukan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan selalu menerima keluh kesah, aduan seorang hamba. Dan Allah tidak akan pernah bosan menerima keluh kesah seorang hamba. Adapun manusia, kita mengeluh sekali, dua kali, ya dia akan mengacuhkan kita. Ini kerjaannya ngeluh saja. Tapi kita mengeluh kepada Allah SWT, minta tolong kepada Allah SWT, menengadahkan tangan kita, terutama di waktu-waktu mustajab, ya, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kaya dan Allah Maha Mendengar. Apa alasan kita enggan untuk berdoa kepada Allah? Tidak ada. Doa itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin doa tidak diijabah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kata para ulama, ya, ijabah doa itu ada 3 macam. Yang pertama adalah diijabah secara cash. Ya, kita minta ini cash dapat. Ya meskipun kan ada prosesnya. Misalnya kita minta mobil, tidak tiba-tiba turun dari langit, tidak. Tapi Allah mudahkan prosesnya untuk beli mobil misalnya. Ya, entah dagangannya laris, entah dapat proyek ini, entah dapat rezeki di sini. Ya. Kemudian ada keuntungan bisa beli mobil. Itu cash ya. Misalnya kita minta anak kita hafiz Al-Quran. Alhamdulillah. Setelah kita didik, kita usahakan untuk masuk pesantren, ya, dia memahami Al-Quran. Ya, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Subhanallah. Cash. Kemudian yang kedua adalah dipalingkan dari musibah. Kita dipalingkan dari musibah. Nah, ini kadang kurang disadari. Misalnya kita minta mobil tapi dengan harga misalnya 200 juta atau 300 juta. Qadarullah kita keluar dari rumah mau berangkat kerja, ya kita ditabrak oleh truk, ya truk sawit misalnya. Akhirnya kita jatuh, walhamdulillah selamat. Ya mungkin itu ijabah dari doa kita, tapi dipalingkan dari apa? Diselamatkan dari musibah. Seandainya kita kena, ya tidak selamat di kecelakaan itu, mungkin kita operasi lalu menghabiskan uang sebanyak 200 juta, 300 juta. Maka apa ruginya berdoa? Tidak ada ruginya. Lalu yang ketiga, pengabulannya disimpan di akhirat. Dan ini yang lebih baik. Jadi jangan kemudian, ya Allah, kenapa sih doa saya tidak dikabulkan? Siapa tahu Allah simpan nanti di akhirat. Dan itu lebih baik bagi kita. Karena kehidupan akhirat itu lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun di dunia ini kita sebentar saja. Ya, a'maru ummati ma baina sittini wa sab'in. Umur umatku ini cuma 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melebihi dari itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang yang hidup di dunia ini seperti orang asing atau hanya menyeberang jalan. Artinya apa? Singkat sekali. Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabilin. Jadilah kalian di dunia seperti orang asing atau penyeberang jalan. Penyeberang jalan itu ya Allah seperti ya nyeberang jalan. Ya dunia itu ibaratkan jalan, ya. Terlihat ini ke situ. Jarak berapa meter sih gitu. Ya. Itu tandanya apa? Sangat dekat sekali kematian dengan kita. Lalu kita mau berbangga-bangga dengan dunia, lalu kita mau bersombong-sombong dengan dunia kita, Allahul musta'an. Waliyatubillah. Ya. Bisa jadi ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah adalah apa? Makanan kita haram, ya, pakaian yang kita minta haram, ya, pakaian yang kita pakai haram, ya, minuman yang kita minum haram. Lalu bagaimana akan dikabulkan? Sebagaimana hadis, ya, dan dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya, ada seorang yang dalam keadaan safar. Safar salah satu salah satu hal yang diijabahi doa. Ya, ijabah doa itu ketika safar. Lalu orang ini compang-camping, lusuh, ya, ya, pokoknya benar-benar inilah, mungkin hidupnya miskin dan lain sebagainya. Lalu dia mengangkat tangannya kepada Allah. Secara sebab dia sudah memenuhi, yaitu akan dikabulkannya doakan, tapi ada penghalang-penghalang yang dia lakukan. Kata Nabi Muhammad SAW, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram, baik haram secara zatnya, mungkin dia makan babi, mungkin dia makan anjing, dia mungkin makan bangkai, mungkin makan ya hal-hal yang diharamkan. Ataupun secara dalam mencarinya, ya mungkin pekerjaan yang haram,
memberi makan anak dengan cara riba, dengan hasil riba, dengan hasil mencopet, dengan hasil mencuri, merampok, menzalimi orang, dan lain sebagainya. Kemudian wa masyrabu haram, minumannya juga haram. Mungkin dia minum khamar, ya, minum tua, minum ini, minum itu, ya. Ataupun cara mencarinya juga salah. Wa malbasu haram, pakaiannya juga haram. Ya, pakaiannya juga haram. Baik itu dari sutra, bagi laki-laki kan tidak boleh. Mungkin dia pakai emas, ya mungkin saja, atau eh, didapat dari cara yang haram, mencuri, ya, merampok dan lain sebagainya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan fa'anna yustajabulah, maka bagaimana doa itu akan dikabulkan ketika kita melakukan penghalang-penghalang doa. Itu maksiat itu penghalang doa. Maka ketika doa kita tidak diijabah oleh Allah, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah disimpan oleh Allah SWT di akhirat. Yang kedua, ada penghalang-penghalang yang kita lakukan. Berarti kita harus introspeksi diri. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan mengabulkan doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, aku dekat, aku akan menjawab, mengijabahi doa-doa orang-orang yang berdoa, agar mereka mendapatkan hidayah, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ya, minta kepada Allah. Banyak orang yang beralasan tidak mau minta langsung kepada Allah. Beralasan saya ini pendosa, saya ini tukang maksiat, pasti doa saya tidak diijabah. Coba angkat tangan kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Pasti Allah akan ijabahi. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabatnya, idza sa'alta fas'alillah. Jika kalian meminta, mintalah kepada Allah. Kita gantungkan diri ini kepada Allah. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang pembahasan terakhir insyaallah, dan kita besok akan masuk ke bab yang baru, ya, yaitu anwa usyirkil akbar. Yaitu pertanyaan yang ke-19, yaitu apa? Hal yasma'ul amwatu ad-du'a? Apakah orang-orang yang mati itu mendengar doa kita? La yasma'un, mereka tidak mendengar. Qala Allah Ta'ala innaka la tasma'ul mauta. Ya, sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang meninggal itu bisa mendengar. Dalam sebuah ayat yang lain, wa ma anta bimusma'in man fil kubur, dan engkau tidak sanggup menjadikan mayit di dalam kubur bisa mendengar. Ya, jadi mayit tidak bisa mendengar kita. Akan tapi bisa menerima pahala. Ya, pahala sampai, ya sampai. Tapi untuk mendengar tidak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita sebagai anak ngirim doa kepada orang tua, ngirimkan amalan-amalan saleh misalnya, kita melakukan, otomatis itu akan sampai kepada mereka karena anak adalah usaha dari orang tua, dan itu termasuk pahala jariah yang tidak terputus. Awaladin salihin yad'ulah dalam sebuah hadis. Atau mungkin dia pernah membangun masjid, kemudian masjidnya makmur dan lain sebagainya. Dia pernah membantu fakir miskin sehingga dia jadi anak yang saleh, membantu anak yatim, membantu tulabul ilmi.
Nah, itu adalah apa? Pahala yang tidak pernah terputus. Atau mungkin dia mengajarkan ilmu ya kepada masyarakat ketika itu, sehingga masyarakat turun temurun mengamalkan ilmunya, mengajarkan misalnya baca Al-Quran, mengajarkan Al-Fatihah, sehingga setiap orang sholat dia mendapatkan pahalanya. Nah, pahala sampai, dan itu yang bisa menolong seorang hamba yang sudah mati dalam kuburannya, bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bisa meringankan adabnya jika mungkin dia diadab, atau bisa menjadikan dia mendapatkan nikmat kubur. Oleh karenanya, dunia ini adalah tempat kita menanam kebaikan. Panennya ketika kita sudah mati, imma kita akan dapat azab atau kita akan mendapatkan kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hal yang baik ya, sehingga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat bagi umat, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah. Jangan pedulikan omongan orang ketika kita dekat kepada Allah. Dengan dikatakan nanti sok soleh lah, inilah, ya biarkanlah. Ya, kita doakan agar mereka juga dekat dengan Allah. Kita jangan membenci manusia. Ya, kita benci kemaksiatan atau kesyirikan yang ada pada mereka. Tapi coba kita mempunyai sifat yang rahim, ya, kasih sayang. Kita ajak mereka untuk mengenal kebaikan. Kadang orang belum mengenal kebaikan sehingga mereka mengolok-olok, sehingga mereka seperti ini dan seperti itu ya. Maka kita berdoakan semoga mereka dapat hidayah. Allahumma hdihim innahum qaumun la ya'lamun, ya Allah, berilah mereka hidayah karena mereka orang-orang yang belum tahu. Karena tugas kita adalah apa? Memberikan secercah harapan bagi mereka, ya, hidayatul irsyad, hidayatul bayan, berupa penjelasan, berupa ajakan kepada kebaikan. Dahsyat sekali jika ada orang yang mengenal hidayah melalui diri kita. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Ketika Allah SWT memberikan hidayah melalui dari kamu, ya, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu kalau harga Saudi luar biasa mahalnya. 1 juta real ya, sekitar 4 M. Ya, atau mungkin di bawah itu sedikit. Atau mungkin ada yang lebih mahal. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasannya pahala orang-orang yang menyampaikan kebaikan, kemudian ada orang yang mendapatkan hidayah, itu besar sekali. Maka jangan remehkan kebaikan ya yang sedikit, karena Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian meremehkan kebaikan walaupun itu sangat sedikit. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat ya. Kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita bisa istiqamah menjalankan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat yang sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Akan tapi jika tujuan ini tidak tercapai, dengan puasa kita menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah, menjadi orang yang tidak taat kepada Allah, maka ada yang salah. Maka kita harus introspeksi diri, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.